Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kabar klasik yang dirahmati Allah, bertemu lagi bersama anak Gajah dan lagi acara Ramadan bersama Pas. Semoga kita semua selalu diberikan kekuatan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bisa menjalankan ibadah puasa dengan lancar dan baik. Amin ya rabbal alamin. Di episode kali ini, anak Gajah dan Alfa akan berbincang seputar Ramadan bersama Abah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ananda Zaid. Alhamdulillah sehat Ananda. Terima kasih Abah sudah bisa Ya, sama. diri dan memberi waktunya untuk hadir di acara Ramadan. Alhamdulillah. Ana mewakili sahabat-sahabat kelas TV ya, Bah. Iya. Mereka bertanya seputar Ramadan ya, Bah. Silakan. Pertanyaannya itu begini, Bah. Mau tanya, jika orang tua laki-laki sakit dan tidak sanggup melaksanakan puasa karena sakit, apakah harus membayar fidyah atau membayar fidyah dan mengganti puasanya di lain waktu? Baik. Pemirsa yang dirahmati Allah dan Ananda Zaid, ini kategori orang tua yang lemah. Kalau menurut Quran dalilnya wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'am miskin. Sesiapapun di antara orang yang tidak sanggup puasa karena dia termasuk orang yang ajiz ya atau syaikhun kabir, karena dia orang lemah atau dia seorang tua yang macam tadi yang disampaikan, maka fidyah baginya untuk setelah Ramadan nanti, atau fidyah dengan memberikan makan orang miskin ya, itu adalah kategorinya. Namun kalau dia sudah lemah dan tidak sanggup puasa lagi, maka ulama mengatakan cukup membayar fidyah. Ustadz, fidyah pun tidak bisa kepada orang miskin, cukup dengan dia berniat untuk beribadah kepada Allah, cukup niat itu, artinya jangan dipaksakan. Ma ja'alallahu lakum fid din min haraj. Tidak Allah ciptakan agama untuk menyusahkan kita, tidak, karena itu jelas uzurnya, jelas alasannya. Dia termasuk syaikhun kabira, orang tua yang sangat tua, kemudian juga termasuk ajiz orang yang lemah, tidak sanggup puasa, sudahlah tua dan lemah. Maka Islam mengatakan bahwa ketika dia sanggup fidyah, silakan fidyah. Ketika dia sanggupnya hanya qadha, silakan qadha. Tidak pun silakan lakukan semampu yang dilakukan. Dulu Ananda Zaid ya, pemirsa rahmati Allah, di zaman Rasul ada seorang laki-laki datang kepada Rasul SAW. Ya, beliau ya kebetulan dia berhubungan dengan istrinya di siang hari Ramadan. Dia berkata, ya Rasulullah, aku telah melakukan kesalahan karena aku berhubungan dengan istriku. Bagaimana Rasulullah? Kata Rasul, atil khabak, ya, atajid ar-raqabah bainak, adakah engkau bisa menemukan budak untuk dimerdekakan? La ya Rasul, aku tidak bisa, karena aku tidak bisa memerdekakan budak. Atasumu syahrain mutatabi'ain, bisakah engkau puasa 2 bulan berturut-turut? La ya Rasul, tidak bisa juga. Kemudian Rasul katakan lagi yang ketiga, atuti'imuna sittina miskin. La ya Rasul, bisakah engkau memberikan makan 60 fakir miskin? Tidak ya Rasul, karena aku orang yang miskin, bahkan aku justru yang layak untuk diberikan makan. Kira-kira begitu. Akhirnya Rasul datang pergi ke belakang, keluar sebentar, kemudian bawa kurma. Ini engkau berikan dan bagikan. Artinya masih ada komitmen hukum ketika orang dalam keadaan lemah, orang keadaan tidak sanggup, kemudian dia sanggup kemudian untuk menyelesaikan dan konsekuensi dari puasanya tersebut. Maka kalau dia ajiz, termasuk yang lemah atau syaikhun kabir, seperti yang tengah tadi, silakan pilih. Ya, kalau dia bisa qadha, alhamdulillah. Kalau tidak bisa qadha karena memang kondisi yang sangat tidak memungkinkan untuk puasa, maka dia fidyah. Apalagi kalau kita ketemu Ananda Zaid dan pemirsa, orang yang sakit menahun, pokoknya tiap puasa sakit, maka orang seperti ini tidak butuh puasa, hanya butuh niat baik untuk beribadah kepada Allah, cukup. Allah pasti akan menerima kebaikan padanya. Namun kalau dia sanggup, laksanakan dengan maksimal. Tidak pun sanggup dia fidyah sendiri, boleh difidyahkan oleh anaknya, boleh difidyahkan oleh siapapun yang mampu untuk membantu dia dalam menyempurnakan ibadahnya kepada Allah. Karena bukan tujuan dia untuk meninggalkan ibadah, tapi karena tujuan dia ingin beribadah, namun kondisi yang tidak memungkinkan dia untuk beribadah. Makanya agama kita itu agak fleksibel, ya, tidak memaksa dan tidak memberikan kesan yang sangat berat. Ya, bahkan kalau kita bicara sholat, kalau puasa kan kita bisa ulang di lain hari. Tidak pun kita bisa ganti dengan cara lain. Kalau sholat tidak bisa berdiri, bisa duduk. Tidak bisa duduk, bisa baring. Tidak bisa baring, bisa isyarat. Tidak juga bisa isyarat, silakan disolatkan. Artinya begitu wajibnya ibadah. Maka kita disuruh untuk mastata'tum, semampu dan sebisa kita yang kita tunaikan. Kalau kita tidak mampu lagi untuk memfidyah karena kita tidak punya dananya, kalau kita tak mampu qadha karena kita tidak sanggup puasa lagi, maka orang yang syaikhun kabir dan ajiz, yang penting niatnya beribadah kepada Allah, bukan untuk jahidan, melawan dan ingkaran anis saum, tidak, bukan untuk melawan puasa, bukan untuk karena ingkar berpuasa, tapi karena kondisi yang tidak memungkinkan berpuasa. Maka agama mengatakan bahwa silakan niatkan hatinya untuk beribadah kepada Allah. Mudah-mudahan Allah sempurnakan, insya Allah. Begitu Ananda Zaid. Jadi kalau tidak bisa sama sekali orang tua itu tidak apa-apa ya, Mas? Jangan dipaksakan. Ya, kalau dia mampu untuk fidyah, alhamdulillah. Kalau tidak, qadha saja. Kalau mampu fidyah, kebetulan mungkin macam Zaid mungkin punya datu, ya, misalnya
kebetulan mungkin Zaid mampu untuk memberikan pidya bagi Datuk, silakan, itu lebih baik. Ya, artinya orang lain yang mempidyakan untuk dia, tidak masalah. Tapi kalau dia sendiri mungkin tidak sanggup, maka dia tidak masalah. Yang penting berniat lurus kepada Allah SWT. Niatnya itulah yang akan menjadi kesempurnaan untuk mendapatkan rahmat, ridha dan berkat dari Allah. Begitu, Ananda Zaid. Terima kasih, Pak. Iya, Ada pertanyaan kedua nih, Pak. silakan Ananda. Assalamualaikum, Abah. Salam, Saya Tuan. bertanya, bagaimana hukumnya menonton video mukbang, review makanan, atau menonton orang yang sedang makan saat berpuasa? Apakah mengurangi pahala puasa, Abah? Oh, enggak. Nonton orang makan tidak ada masalah. Yang salah itu kalau kita ikut makan. Nah, itu. Ya, nonton saya tidak masalah. Cuman lebih baik kalau ada yang lain. Kan namanya acara-acara, apalagi kalau misalnya kita lihat acara-acara televisi kuliner, belum lagi kita buka media sosial dengan berbagai macam kuliner. Kenapa? Karena orang mempromosikan untuk makan buka puasa. Nah, kalau kita jangan tergoda. Kalau orang beriman, datang pun orang bawa makanan, datang pun orang makan depan, dia tidak akan tergoda. Kenapa? Karena imannya mantap, tidak tergoda gitu. Ibarat bahasanya sering saya katakan, ikan itu biarpun dia berada di laut, itu airnya asin, tapi tidak pernah ikan itu asin ketika kita angkat. Kenapa? Karena itu tetap tawar dengan kondisinya. Kenapa? Karena imannya kuat, karena prinsipnya kuat. Begitu juga dengan kita. Sekalipun depan orang minum air sirup, sekalipun orang posting gambar macam-macam, kalau iman kita kuat, tidak ngaruh. Kenapa? Karena iman kita beribadah kepada Allah, bukan pada makanan, tapi pada ibadah kita kepada Allah SWT. Karena kenapa? Kita tahu itu bukan bagian yang sempurna untuk kita ikut tenggelam di dalamnya. Jadi intinya nonton no problem. Selama nonton itu tidak sampai membawa kepada hal yang tidak baik ya pada diri kita, karena itu adalah sesuatu yang ada dalam entertain dunia sekarang ya, di televisi ya, di media sosial memang sudah menjadi tren ya, apalagi ini dekat dengan Lebaran misalnya, orang posting kue, orang posting minuman, bahkan kadang-kadang ada satu postingnya misalnya posting minuman yang sangat segar sekali sehingga membuat kita menjadi agak pengennya jangan ketika itu, karena ketika itu kalau kita pengen kemudian kita berpuasa dan kita minum ya batal puasanya. Tapi kalau pengennya nanti ketika buka, nanti ketika malam, itu lebih baik. Artinya ditahan dengan maksimal, ditahan dengan sempurna. Intinya menonton mukbang atau makan bareng tidaklah bermasalah selama iman kita tidak tergoyah. Yang membuat menjadi masalah ketika kita nonton kemudian kita pergi beli kemudian kita makan, itu masalahnya. Jadi masalahnya bukan pada nontonnya, tapi pada nafsu kita, pada syahwat kita, pada keadaan kita. Jadi intinya carilah sesuatu yang bermanfaat dan tinggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Karena Islam mengajarkan kita min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Seorang muslim yang baik itu meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat baginya, dan dia akan selalu mencari yang bermanfaat dan baik baginya dan kehidupan. Begitu Ananda Zaid, insyaallah. Jadi kalau nonton aja no problem. No problem, silakan. Karena itu nonton aja. Itu kan tergantung iman kita. Mau nonton apapun silakan, tapi jangan nonton film yang dilarang agama. Kalau nonton makanan kan tidak hal. Ya, nonton misalnya film-film porno ya, nonton misalnya film-film yang bukan umurnya, atau nonton sesuatu yang seksi sehingga membuat syahwatnya naik, itu bisa batal puasa. Tapi kalau nonton makanan kan nggak syahwat, cuman pengen makan aja gitu. Nah, ketika pengen makan itu tahan. Disitulah letak iman kesempurnaan kita. Disitulah letak kita bagaimana menahan diri kita dari makan dan minum yang dapat membatalkan pahala puasa kita. Semoga Allah lindungi, insyaallah. Begitu Ananda Zaid. Terima kasih, Abah. Sama-sama Ananda. Semoga ini bermanfaat bagi pemirsa yang di rumah dan bagi Anda sendiri, Abah. Amin insyaallah. Guys, jangan lupa like, share teman-teman dan keluarga kalian, dan subscribe. Anda pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.